Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi dengan lebih luar biasa. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, harus bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, rasanya senang kembali kita dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk sama-sama menyembah Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan pada setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau undang Engkau Tuhan ke dalam hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini Tuhan, biar Engkau datang Tuhan Yesus dan mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik.
setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, karena hanya Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Bapa. Kiranya Kau hadir Tuhan, kiranya Kau urapi setiap kami Tuhan, dan layakkan setiap kami Bapa. Dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu siap puji nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian ini. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar di hadapannya. Amin. Hey, haleluya. Mari katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Bapak Ibu, kini saatnya kita mau sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan dekat dengan Engkau, menikmati kasih-Mu Tuhan setiap hari Tuhan. Hanya
lebih mengenal kami Tuhan. Kau jauh lebih mengenal setiap hati kami Tuhan Yesus. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang. Sekali katakan Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah, ini kami Tuhan. Kau mengenal senang hati kami.
Oh
Jemaat GBI Living Bread, selamat hari Minggu. Kita bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Thank you buat Pastor Asaf buat kesempatannya untuk saya bisa melayani dan membagikan firman Tuhan buat semua jemaat GBI Living Bread yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Engkau jadikan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mau menaruhkan firman-Mu di dalam setiap roh kami. Bukan hanya Engkau mau berbicara bagi setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami mendengar dengan telinga kami, tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan mau menaruhkan firman yang penuh dengan kehidupan, firman yang penuh dengan terang itu di dalam setiap roh kami Tuhan. Dan biar firman itu yang membebaskan kami, firman itu yang menguatkan kami, firman itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mendapatkan suatu tema yang luar biasa ya, dan tema ini adalah rest. Tema ini adalah tentang beristirahat di dalam Tuhan. Saya percaya tema ini adalah sesuatu yang kita perlukan di hari-hari ini. Di tengah banyak masalah, di tengah banyak persoalan, di tengah banyak keadaan yang mungkin di depan kita semuanya masih misteri. Tetapi ketika kita belajar rest, kita belajar polanya Tuhan, kita belajar tentang apa yang Tuhan mau sebenarnya. Kehidupan di dalam Dia yang sesungguhnya adalah kehidupan ketika kita bisa mengalami rest. Saudara, rest atau beristirahat di dalam Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah, ya. Yesus tidur di dalam perahu, ya. Yesus tidur bukan ketika danau itu tenang, tapi ketika danau itu lagi bergelora, bergelombang, tapi dia bisa tidur di tengah-tengah badai. So, rest, beristirahat itu bukan berarti ketiadaan badai, tapi saudara, kehadiran, kenyataan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini berbicara tentang kesadaran kita. Apa yang kita mau lebih sadar? Kita mau lebih sadar sama kehadiran Tuhan, kita mau lebih sadar sama firman Tuhan, atau kita mau lebih sadar sama besarnya masalah kita, sama sulitnya keadaan kita. Dan kesadaran ini yang kita perlu bangun, saudara. Dan saya mau kita lihat dari Kejadian 1 ayat yang kelima. Kejadian 1 ayat yang kelima dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara, kalau kita lihat juga di sini ya, menariknya saudara, benda-benda penerang itu baru diciptakan hari keempat. Sedangkan di sini sudah ada terang di hari yang pertama. Siapa terang itu? Saya percaya terang itu adalah Sang Terang, yang lebih terang daripada matahari, daripada bulan, daripada bintang. Dia yang ada pada mulanya. Dia yang membuat semuanya in order. Tuhan yang membuat semua di dalam kehidupan kita itu in order. Tuhan yang membuat semua di dalam kehidupan kita itu penuh dengan keteraturan. Tetapi di sini saudara, di hari yang pertama ada satu foundation, ada satu dasar yang Tuhan mau untuk letakkan, yang Tuhan mau untuk berikan untuk pola semua manusia yang ada di dunia ini, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan dikatakan Dia menciptakan terang pada waktu siang, gelap itu Dia dinamai malam, dan dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara, menarik, hari yang kita tahu ya, di hari ini saudara, hari kita dimulai dari apa saudara? Pagi baru malam ya saudara ya. Pagi baru malam. Kita bekerja dulu, baru setelah kita bekerja capek, kita perlu istirahat. Sehingga malam menjadi waktu istirahat kita. Ya, kalau saudara bekerja full 1 minggu misalnya, saudara perlu waktu untuk beristirahat, rekreasi, jalan-jalan sama keluarga, makan sama keluarga. Ya, nah artinya apa? Artinya kita bekerja dulu, baru istirahat. Ini pola yang mungkin kita sadar hari ini, yang mungkin sudah terbangun di dalam kehidupan kita.
Tetapi polanya Tuhan itu berbeda. Di sini dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi. It's a day one. Itu adalah hari yang pertama buat kehidupan seluruh makhluk, semua manusia. Saudara, artinya malam dulu, sore dulu, baru pagi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, istirahat dulu, baru kerja, ya. Sehingga kalau kita tahu orang Yahudi itu memulai harinya itu di sore, ya saudara ya, bukan di pagi atau subuh seperti kita, tetapi mereka memulai harinya di waktu petang. Kenapa? Karena ini adalah pola Tuhan. Pola Tuhan, hari pertama dalam kehidupanmu, harimu harus dimulai dengan istirahat. Istirahat harus menjadi prioritas. Rest harus menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Sehingga begini loh saudara, kita melakukan semua di dalam kehidupan kita itu out of rest, keluar daripada istirahat. Bukan lagi hanya sekedar bekerja, capek, aduh saya butuh hadirat Tuhan nih, saya capek. Enggak saudara, justru kamu harus ada dalam hadirat Tuhan dulu, baru kamu bekerja. Amin. Kamu bekerja dari dalam hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan itu bukan dijadikan pelarian terakhir gitu ya saudara, tapi Tuhan itu menjadi sumber kehidupan kita. Tuhan menjadi yang awal di dalam kehidupan kita. Itu hari pertama yang Tuhan ciptakan bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan seluruh makhluk, petang dan pagi. Saudara, kalau kita lihat dalam Efesus 3, saya akan bacakan Efesus 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, kekuatan itu terjadinya di mana? Di dalam kita, di dalam batin kita. Sehingga rest itu adalah suatu kenyataan yang terjadi di dalam batin kita. Saudara, di luar boleh terjadi apapun juga. Orang bilang gini, Pak, saya bisa rest kalau nggak ada masalah. Saya bisa rest kalau orang baik, kalau kerjaan saya lancar, proyek saya semua lancar, usaha saya, jualan saya semua lancar, saya bisa beristirahat, saya bisa tenang. Saudara, sesungguhnya kekuatan Tuhan taruhkan bukan pada keadaan yang di luar, tapi dikatakan di sini supaya Dia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di mana? Di dalam batinmu. Sesuatu yang terjadi di dalam, sesuatu kenyataan yang kamu alami di dalam kehidupanmu, itu akan mengubahkan kenyataan yang terjadi di luar kehidupanmu. Capek saudara kalau kita hidup hanya terus bergantung pada kenyataan yang di luar. Nggak ada uang, sedih. Ada uang, senang gitu ya. Mau nggak saudara senang ada uang atau nggak ada uang gitu ya. Makan apapun saudara tetap senang. Kenapa? Karena kekuatan kita itu di dalam, bukan yang di luar. Amin. Orang baik atau tidak baik, kita tetap punya damai sejahtera. Amin. Nah, ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oleh iman kita Kristus diam di dalam hati kita. Saudara, ini adalah sumber dari rest, sumber dari damai sejahtera kita ketika Kristus diam di dalam hati kita. Ketika kamu punya kesadaran bukan kepada masalah lebih besar, tetapi kamu punya kesadaran lebih besar akan kehadiran Tuhan yang ada di mana? Di dalam kita. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, dalam The Passion Translation ya dikatakan, then by constantly using your faith the life of Christ will be released deep inside of you, and the resting place of His love will become the very source and root of your life. Saudara, bukan hanya sekedar diam berakar di dalam kasih ya, tetapi dikatakan kasih itu adalah resting place. Kasihnya siapa? Pasti kasihnya Tuhan. Kenapa kasihnya kita berubah-ubah saudara? Kasihnya Tuhan tidak berubah. Jadi dikatakan the resting place of His love will become the very source. Tempat peristirahatan dari kasihnya Tuhan akan menjadi satu-satunya sumber dan akar kehidupanmu.
Jadi apa? Kehidupan kita itu bersumber, berakar, dimulai dari peristirahatan kita di dalam Tuhan. Dari damai sejahtera yang kita miliki di dalam Tuhan. Saya mau kasih contoh ya saudara. Kadang-kadang kita itu berdoa supaya punya damai sejahtera. Tuhan sesungguhnya mau supaya kamu tuh peluk dulu damai sejahteramu, baru kamu berdoa. Makanya kadang-kadang orang udah lama doa, kok tetap saya nggak tenang ya, kok tetap saya nggak takut ya. Kenapa? Karena kamu harus punya kesadaran akan hadirat Tuhan dulu. Ya, awareness itu harus akan damai sejahtera, itu harus kita peluk dulu, baru kita berdoa. Dan saya percaya, kemudian saya percaya bahwa setiap doa yang kita lepaskan adalah doa yang penuh dengan kuasa. Kenapa? Karena kita lepaskan bukan dari ketakutan, kita lepaskan bukan dari kegelisahan, kita lepaskan dari dalam damai sejahtera. Kamu harus berperang dari dalam damai sejahtera. Kamu harus melepaskan doa-doamu dari dalam damai sejahtera. Hari ini saya mau share bahwa saudara kita tuh harus belajar duduk sebelum kita belajar berjalan. Kita harus belajar duduk sebelum kita belajar berjalan. Kita harus tahu di mana kita duduk sebelum kita berjalan. Ya. Kesalahan mungkin gereja ya saudara. Kita seringkali diajari melayani ya, sehingga kekristenan itu kerohanian diukur dari pelayanan. Semakin banyak pelayanan, semakin hebat pelayanan gitu ya. Kalau pelayanan di depan pintu itu nilainya tidak sebesar pelayanan di atas mimbar gitu ya. Apalagi pelayanan berkhotbah di belakang mimbar gitu ya saudara ya. Jadi kayak semua tuh ada kasta-kastanya, semua ada tingkat-tingkatannya ya saudara ya. Jadi apa ya? Pelayanan melakukan sesuatu itu sesuatu yang penting. Tuhan mengajari kita hari ini, duduk itu adalah hal yang lebih penting saudara. Itu hal yang harus kamu tahu. Kamu harus tahu dulu siapa diri kamu. Kamu harus mengenal dulu siapa Tuhan kamu. Kamu harus punya kesadaran dulu akan Tuhan. Baru melayani Tuhan itu akan menjadi hal yang ringan. Melayani itu akan menjadi buah. Kalau enggak saudara, pelayanan kita hanya menjadi sesuatu hal yang kita bawa di hadapan Tuhan sebagai pembelaan kita. Misalnya gini nih, Tuhan, kok Tuhan gak jawab-jawab doaku sih? Aku ini udah pelayanan loh, aku ini udah WL loh, aku ini berdoanya rajin loh. Saudara, kenapa? Ya karena kita tuh mindset kita masih salah. Ya, identitas kita terletak dari apa yang kita lakukan. Saudara, Tuhan mau kamu belajar dulu, duduk dulu. Kamu tahu di mana kamu duduk bersama-sama dengan Tuhan, dan kamu belajar untuk setelah itu melepaskan segala sesuatu, melepaskan hikmat, melepaskan perkataan, melepaskan ide, melepaskan apapun yang kita lakukan, aktivitas kita hari-hari itu dari dalam tempat peristirahatan kita. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita. Ini kehidupan yang baru di dalam Kristus. This is our resurrection life. Kehidupan yang ada di dalam kebangkitan Kristus. Hidup yang baru. Amin saudara. Yang lama telah berlalu. Hari ini kita hidup dalam kehidupan yang baru. Ya, bangkit dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bahasa Inggrisnya menarik. Bahasa Indonesia mengatakan memberikan tempat, tapi bahasa Inggris dikatakan have made us sit in the heavenly places. Telah membuat kita duduk bersama dengan Dia di surga. Saudara, ketika kamu tahu kehidupanmu di dalam Kristus, surga itu bukan hanya berbicara nanti saudara. Surga itu berbicara hari ini, ketika kamu tahu di mana kamu duduk setiap hari. Karena di sini dikatakan have made us sit. Artinya apa? Telah, sudah, bukan akan, sudah membuat kita duduk
di surga. Amin. Saudara, hari ini saudara dan saya, kita itu sudah dibuat duduk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saudara, kenapa nggak berdiri? Kenapa duduk? Duduk itu berbicara rest. Kamu bisa duduk dan melihat keadaanmu, bukan dari bumi, tapi lihat dari surga. Amin. Kalau hari ini kamu duduk dan melihat masalahmu dari bumi, semuanya kayaknya besar, semuanya kayaknya sulit. Tapi ketika kamu duduk dari tempatmu di surga, saudara, ketika kita duduk di surga, kita duduk di suatu tempat yang mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya apa? Kamu duduk di tempat kemenanganmu. Kamu melihat semuanya dari tempat kemenanganmu. Surga berbicara kemenangan, ya. Surga bukan lagi berbicara di sana tidak ada lagi pergumulan, saudara. Kalau kamu tahu di mana kamu duduk hari ini, masalah tidak akan lagi menjadi masalah untuk kehidupanmu hari ini. Kenapa? Karena di surga udah nggak ada masalah, saudara. Di surga udah nggak ada sakit. Di surga udah nggak ada kekecewaan, dan Tuhan mau kamu duduk setiap hari. Itu di surga. Tadi saya katakan belajar duduk sebelum belajar berjalan. Jangan sampai kita pintar berjalan, kita pintar melakukan, kita pintar pelayanan, tapi kita nggak tahu di mana kita duduk. Kita nggak tahu identitas kita nggak tahu siapa diri kita. Tuhan mau, Tuhan rindu saudara semua jemaat GBI Living Bread. Saya berdoa buat saudara hari ini, engkau belajar untuk duduk sebelum engkau belajar untuk berjalan. Di mana kita duduk itu penting. Kita harus duduk di tempat kemenangan kita. Kita harus melihat semuanya Tuhan sudah menyelesaikannya buat aku. Kita harus melihat semuanya dari cara surga melihat. Kira-kira seperti apa surga melihat masalahmu hari ini? Apakah masalahmu terlalu besar? Apakah orang terlalu jahat? Saudara, surga melihat semuanya dari kacamata kasih. Sehingga kita nggak gampang kecewa sama orang. Kita nggak gampang marah sama orang. Kita nggak gampang lihat kejelekan orang, saudara. Kita nggak gampang lihat masalah kita itu terlalu besar. Kenapa? Karena kamu belajar duduk di tempatmu di surga. Ini kehidupan yang baru. Saya percaya Tuhan mau membawa realitas ini. Yesus datang untuk membawa realitas ini ke dalam hati kita. Yesus datang untuk membawa realitas Tuhan ke dalam setiap hati kita. Supaya surga itu menjadi suatu kenyataan yang saudara dan saya bisa alami di dalam hidup kita. Saudara bayangin gak? Di luar boleh chaos, di luar boleh kacau balau, tapi saudara tetap berjalan dengan surga di dalam hatimu. Saudara berjalan dengan tenang, dengan damai sejahtera, amin. Dan ini yang Tuhan mau hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan lihat, untuk belajar duduk, saya akan bawa kita lihat Yohanes 5. Yohanes 5. Saudara, singkat ceritanya, ada seorang yang lumpuh sudah 38 tahun lamanya sakit. Dia lumpuh, dia duduk di pinggir kolam, ya. Duduk di pinggir kolam, saudara. Duduk di pinggir kolam. Apa yang dia lakukan duduk di pinggir kolam? Nah, ini sekarang pilihan buat kita. Kita mau duduk di surga bersama-sama dengan Yesus, atau kita mau duduk di pinggir kolam. Apa yang dia lakukan di pinggir kolam? Kalau kita lihat Yohanes 5 ayat yang kelima, dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, ini sakitnya udah kelamaan. Ya, lama banget gitu. Udah biasa dia sama sakitnya gitu ya, saudara ya. Ada orang yang udah biasa sama kekecewaannya, sehingga dia nggak sadar lagi itu adalah hal yang tidak perlu ada dalam kehidupannya. Ada orang yang sudah biasa sama ketakutannya, kekhawatirannya, sehingga dia merasa itu suatu hal yang normal buat kehidupannya. Saudara, takut itu bukan hal yang normal. Kenapa? Karena ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Apa yang bukan berasal daripada Tuhan itu tidak boleh ada di dalam pikiran kita. Amin. Nah, dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, ayat 6,
berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, berkatalah Yesus kepada orang ini. Apa yang Yesus tanyakan? Maukah engkau sembuh? Saudara, Yesus bertanya, mau nggak kamu sembuh? Kenapa? Karena kolam nggak bisa jadi jawaban buat dia 38 tahun. Seringkali dalam hidup ini, ketika kita punya masalah, kita berpikir orang akan tolong saya. Kalau keadaan seperti ini, baru hidup saya bahagia, Pak. Saudara, kenyataannya, manusia, keadaan, pekerjaanmu, uangmu tidak bisa menolong engkau. Sampai akhirnya Tuhan harus datang di depan kehidupannya dia. Dan Tuhan menyatakan, mau nggak kamu sembuh? Saudara, kalau saudara ditanya, mau nggak kamu sembuh? Jawabannya apa? Jawabannya harusnya, saya mau. Benar ya saudara ya? Mau nggak kamu sembuh? Saya mau. Tapi susah saudara. Untuk orang yang sudah 38 tahun hidup di dalam kesakitannya, duduk di pinggir kolam, ya kita akan lihat apa jawabannya dia. Jawabannya dia bukan saya mau sembuh, saudara. Kalau kita lihat ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara lihat, jawabannya bukan saya mau sembuh, tapi jawabannya malah nyalahin orang, nyalahin keadaan. Artinya apa saudara? Orang ini duduk di pinggir kolam, duduk as a victim, duduk sebagai korban, duduk tiap hari cuma liatin gitu ya. Ih, Tuhan tolong orang itu, kok Tuhan gak tolong saya? Ih, orang jahat ya, orang gak ada yang peduli sama saya. Saya sendiri ya, saya kayak gini tuh gara-gara suami saya, Pak. Saya kayak gini gara-gara istri saya. Saya kayak gini gara-gara orang tua saya. Jadi kayaknya tuh dirinya korban. Ya. Semua yang terjadi dalam kehidupannya tuh gara-gara orang lain, gara-gara keadaan gak adil. Lihat orang sembuh, lihat orang dapat mujizat. Iya sih, dia dapat mujizat, tapi kayaknya dia curang deh. Kayaknya dia suka bohong, dia suka korupsi gitu ya. Yang kita cari apa? Jeleknya langsung gitu ya saudara ya. Kenapa? Karena duduknya di pinggir kolam, cuma liatin orang ditolong, kok saya nggak berubah-berubah ya? Kok doa saya nggak dijawab-jawab Tuhan ya? Tuh orang udah diberkati nggak inget-inget sama saya. Udah ditolong Tuhan, dia lari Pak. Dia nggak inget saya, nggak bantuin saya. Kira-kira ceritanya kayak gitu saudara. Mungkin ada teman duduknya dia saat itu ya, ketika susah bareng-bareng gitu ya saudara ya. Ketika dia bisa masuk kolam duluan, dia nggak nolongin temennya, dia nggak mau nolongin si orang yang 38 tahun ini lumpuh. Kenapa? Kalau ditolongin pasti orang ini udah sembuh saudara, bener nggak? Tapi dia nggak mau, ditinggalin, dilupain. Mungkin saudara pernah ngalamin hidup dilupakan gitu ya, kayak orang nggak ingat saudara, orang lupa saudara dan lain-lain. Tapi apakah kamu mau terus duduk di situ? Dan menariknya ketika Yesus bilang, mau nggak kamu sembuh? Dia jawab itu. Yesus suruh apa? Ketika kita lihat ayat yang ke-8, Yesus suruh bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, Tuhan suruh bangun. Kamu nggak boleh duduk di situ terus, nggak boleh duduk sebagai korban terus, nggak boleh duduk mikirin gini, aduh saya kesian ya, aduh saya nggak beruntung ya, aduh hidup susah ya. Saudara, apakah ini yang jadi perenunganmu setiap hari? Kalau ini yang jadi perenungan kamu setiap hari, kamu nggak akan bisa rest. Kamu cuma bisa rest ketika kamu duduk dan melihat kebaikan Tuhan. Kamu duduk dan melihat kebesaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan suruh bangun dari tempat ini. Bangun, dan apa yang terjadi? Dikatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dalam bahasa lainnya dikatakan tempat tidurmu. Saudara, tempat tidur itu tempat apa? Tempat istirahat. Saudara, kalau lihat ayat-ayat di bawahnya ya, setelah orang ini sembuh, terjadi permasalahan ya saudara. Terjadi permasalahan buat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bilang, hari ini hari Sabat, tidak boleh kamu memikul tilammu. Ya, ini orang sembuh.
ya malah dipermasalahin, dibilang kamu nggak boleh berjalan ya di hari Sabat, mengangkat tilam, ya. Akan tetapi ayat 11, ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan kalau kita baca terus, jadinya akhirnya masalah, ya. Buat orang Yahudi, ini akhirnya jadi masalah. Kenapa? Karena kamu nggak boleh angkat tilam, ini hari Sabat. Saudara, ada satu hal yang menarik yang kita bisa lihat di sini. Ketika orang Farisi, orang Yahudi mempermasalahkan tentang Sabat, Yesus mengajarkan suatu pola yang baru tentang Sabat. Kenapa? Karena Sabat bagi mereka hanya hari tertentu, ya, tentang apa yang harus dilakukan, kegiatan apa yang harus dilakukan, tentang peraturan, ya. Kalau mungkin orang sekarang bilang gini ya, Sabat itu di gereja, Pak. Sabat itu hari Minggu gitu ya. Apalagi ya yang nyantol di pikiran kita hari ini tentang Sabat. Saudara, tapi hal yang menarik, Sabat bukan lagi berbicara hari yang khusus, bukan lagi tentang berbicara kegiatan agama yang kita lakukan. Apa yang Yesus suruh? Yesus suruh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya apa? Angkatlah tempat istirahatmu dan berjalanlah. Dengan kata lain, saya mau katakan gini, berjalanlah setiap hari bersama dengan tempat istirahatmu. Apa tempat istirahat kita? Kasih Tuhan. Berjalanlah setiap hari dengan tempat istirahatmu. Saudara, bukan lagi berbicara di suatu tempat, di suatu hari yang khusus. Rest itu harus jadi kenyataan dalam hidup kita setiap hari. Kamu berjalan bersama-sama dengan tempat istirahatmu. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, ini pola yang baru yang Yesus buat, yang mungkin orang-orang Yahudi hari itu tidak mengerti. Yesus hendak mengajarkan bahwa beristirahat yang sesungguhnya adalah ketika kamu mau mengangkat tempat istirahat kamu setiap hari bersama-sama dengan kamu. Sehingga beristirahat dalam Tuhan itu bukan hanya berbicara 1 jam 1 hari, 2 jam 1 hari, atau 1 hari dalam 1 minggu. Saudara, beristirahat bersama dengan Tuhan itu adalah suatu kenyataan yang kamu bisa alami setiap hari. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Berhenti duduk di pinggir kolam, berhenti ngeliatin masalah besar, orang jahat, keadaan gak adil, hidup susah. Berhenti. Kalau kamu terus tinggal di situ, duduk di situ, dan saya mau bilang gini saudara, 38 tahun itu waktu yang lama. Itu waktu yang membuat kita, sorry ya, lumpuh. Artinya apa? Kamu gak bisa berjalan. Orang yang cuma liatin keadaan, cuma liatin orang, saudara lihat hidupnya, muter-muter di situ-situ aja. Ya, kenapa? Karena dia lumpuh. Pikiran korban akan selalu melumpuhkan kamu. Tapi Tuhan mau kamu bangkit. Kamu bukan korban, kamu pemenang. Duduk bukan di pinggir kolam, belajar duduk di tempat tinggi di surga. Lihat semuanya dari tempat kemenanganmu. Ketika kamu tahu di mana kamu duduk, kamu bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, rest bukanlah keadaan tanpa masalah atau melakukan tindakan rohani tertentu, tapi merupakan suatu kesadaran kenyataan di alam, di dalam hati kita ketika kita menyadari kehadiran Tuhan. Suatu alam yang hanya akan kita alami ketika kita mau bangkit dari posisi kita sebagai korban dan duduk di kursi pemenang. Saudara, kita tidak bisa rest ketika kita berpikir kalau semuanya itu korban dalam kehidupan kita. Kalau saya itu korban, kalau apa yang terjadi dalam hidup saya itu karena orang, karena keadaan. Hari ini Tuhan mau kamu bangkit. Ya, jangan terus berpikir saya ini nggak beruntung Pak, saya nggak kayak orang, saya ini memang dari dulu susah gitu ya, dan lain-lain. Saudara, ini waktunya kamu bangkit. Ini waktunya kamu duduk bersama-sama dengan Tuhan. Duduk di dalam kasih Tuhan yang sempurna.
Jadikan kasih Tuhan yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah, yang sempurna itu saudara, sebagai tempat kamu beristirahat. Sehingga istirahatmu itu tidak kadang-kadang istirahat, kadang-kadang gak istirahat gitu ya. Tapi kamu bisa istirahat terus. Kenapa? Karena kasihnya dia tidak pernah berubah. Kesadaran kita akan kasih Tuhan, biar itu terus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat tempat peristirahatan yang Engkau berikan di dalam kami, untuk kami bawa setiap hari bersama-sama dengan kami. Sehingga Sabat bukan lagi hanya berbicara tentang hari, tetapi Sabat itu berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, tentang membawa hadirat Tuhan selalu, membawa kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan kebaikan Tuhan, kesadaran akan kebesaran Tuhan, kesadaran akan kasih Tuhan, kesadaran akan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu hari ini Tuhan, kami mengalami rest dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami bisa mengalami rest. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Kami mau belajar duduk sebelum kami mau berjalan Tuhan. Kami mau beristirahat sebelum kami melakukan apapun juga Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.